Halo teman-teman semuanya, masih banyak banget dari kalian yang bertanya tentang surat lamaran CPNS Kementerian Kesehatan dan surat pernyataan ya. Mohon maaf aku baru bisa buat video karena setiap weekend setiap weekend itu aku ada kesempatan libur, jadi bisa buat videonya hanya di Sabtu atau hari Minggu. Oke, kita langsung aja ya. Di format surat lamaran ini kan kalian nanti masuk dulu nih ke beranda CPNS ya, SSCSN kayak gini kan. Ini mohon maaf ya kalau aku langsung recording dari HP dan langsung tembak ke laptop gini ya, biar jelas aja. Di sini kan kalian bisa nih unduh format surat lamarannya, kemudian format surat pernyataannya gitu kan. Nah, yang bagian sebelah sini ini adalah format surat lamaran penerimaan CPNS Kemenkes tahun 2021. Nah, saran daripada aku adalah kalian harus mengcopy ini, atau ibaratnya itu kayak kalian ketik ulang di Word kayak gitu ya. Nah, habis kalian pindahin ke Word, bagian lampiran ini sebaiknya kalian hapus saja, saran dari aku sih. Karena ini hanyalah lampiran daripada surat sebelumnya gitu kan. Ini tuh lampiran surat dari Kementerian Kesehatan. Jadi bagian format ini pun kalian hapus formatnya saja, saran aku ya. Jadi kata-katanya itu tinggal surat lamaran penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan tahun 2021 gitu ya. Nah, terus bagian yang bawahnya tetap aja buat ini daerah kalian, kemudian tanggal. Terus di sini ketikin deh nama kamu siapa, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, sampai alamat domisili. Kalau yang udah terlanjur tulis tangan ya nggak apa-apa ditulis tangan. Tapi kalau misalnya kamu pindahin ke Word ya sekalian deh diketik gitu ya, diketik aja langsung di sini nama. Kemudian bagian di bawah ini kan ada banyak banget nih, ada sekitar berapa nih? 14 ya. Nah, ada 14 data. Ini bisa kamu sesuaikan karena di bawahnya ini ada keterangan. Keterangan ini nanti juga bisa kamu delete aja. Karena di sini kan hanya mencantumkan ini nih, di bagian belakang-belakangnya ini kan ada angka 1, terus angka 2 yang kayak gini kan, angka 3. Nah, ini kalian hapus saja bagian yang dimana kalian tidak berhubungan dengan jurusan kalian gitu, yang nggak berhubungan sama sekali. Misal kayak ini nih, asli surat keterangan dari dokter rumah sakit. Ini kan hanya untuk teman-teman yang disabilitas ya. Jadi ini kalian delete aja kalau kalian bukan pelamar disabilitas. Nah, ini nomor 11 nih kamu hapus aja. Kemudian apalagi nih? Nih, asli bukti kemampuan bahasa Inggris TOEFL bla bla bla. Ini dikhususkan untuk apa nih, keterangan nomor 8 bagi pelamar jabatan dosen asisten ahli. Jadi kalau misalnya kamu bukan dosen, kamu cuma melamar sebagai bidan atau sebagai perawat, ya udah bagian nomor 13 ini kamu hapus saja gitu ya. Terus apalagi nih kira-kira yang kurang berkenaan? Kayaknya cuma itu ya. Nah, ini sertifikat cum laude itu kan hanya untuk yang lulusan berpredikat, lulusan terbaik berpredikat. Jadi kalau kamu tidak cum laude ya udah ini dihapus kayak gitu ya. Jadi sesuaikan saja dengan apa sih namanya, jurusan kamu dan yang berhubungan dengan bahan yang akan kamu upload. Oke. Kemudian ini masih sama, tetap buat kayak gini, buat materainya, buat nama lengkap kalian di sini. Bagian keterangan ini saran aku sih dihapus aja gitu ya. Untuk kemudian di surat pernyataan. Nah, surat pernyataan ini sama, lampirannya boleh kalian hapus, formatnya juga, kata-kata format ini dihapus. Nggak usah pakai kotak juga nggak masalah, yang penting ada judul atasnya surat pernyataan kayak gini ya, surat pernyataan gitu. Nah, yang bertanda tangan di bawah ini juga kalian bisa ketik nama, tempat, tanggal lahir, sama ya, nik, pendidikan, jabatan yang dilamar. Nah, jabatan yang dilamar ini juga banyak nih yang nanya, apa nih jabatan yang dilamar? Jabatan itu ya profesi kalian. Kalau misalnya kalian D3 kebidanan berarti bidan terampil. Kalau apa tuh, perawat ahli pertama, nah tulis perawat ahli pertama kayak gitu ya. Kemudian bagian-bagian yang bawah sini itu ada keterangannya juga nih. Ini kan khusus bagi jabatan dosen, khusus bagi penempatan KKP, khusus bagi dokter gigi. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan kualifikasi kamu, ya sudah, kamu bisa hapus, ataupun tidak kamu hapus juga tidak masalah. Jadi kalau misalnya kamu bukan dokter gigi, kalau misalnya kamu bukan dokter gigi ya udah ini dihapus saja, tidak sedang menjalani program pendidikan dokter. Terus apa lagi? Yang nomor 2 untuk siapa nih? Untuk KKP ya udah
Berarti bersedia bekerja dalam shift, on call, termasuk hari libur. Nah ini kamu hapus karena kamu bukan kriteria nomor 2 gitu ya, khusus bagi penempatan KKP. Kalau misalnya kamu penempatan rumah sakit, ya udah dihapus aja. Kemudian apalagi nih, bersedia ditempatkan di wilayah kerja KKP juga, ya udah ini dihapus. Pokoknya ini khusus untuk teman-teman yang ngambil KKP. Kalau enggak ya udah. Nih, mampu berbahasa Inggris aktif juga. Kalau misalnya kamu jurusannya bidan, ya udah ini dihapus kayak gitu ya. Yang penting-penting aja karena udah ada keterangan. Terus nanti setelah kamu ketik ulang, ini kamu hapus ya. Keterangannya dihapus, kemudian silakan buat kota kamu membuat surat ini, tanggal yang jelas, kemudian materai 10.000 dan nama lengkap kamu. Udah deh kayak gitu aja. Terus scan dan upload kedua surat ini. Selesai. Gitu. Semoga membantu ya teman-teman. Semangat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.